Bagaimana cara membaca hasil tes laboratorium? Ayo kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca hasil tes laboratorium. Tentu teman-teman sudah pernah melakukan pemeriksaan laboratorium dan mungkin teman-teman belum ada yang begitu paham untuk membaca hasil tes laboratorium. Nanti akan saya berikan contoh untuk membaca hasil tes laboratorium tersebut. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil pemeriksaan laboratorium. Ini pemeriksaan hematologi lengkap ya. Hematologi lengkap itu meliputi HB, leukosit, trombosit, dan lain sebagainya. Ini untuk pemeriksaan ada di kolom pertama, ini ke bawah. Terus hasilnya pemeriksaan adalah ini ke bawah sini. Terus unit itu satuannya, satuan dari nilai hasil tersebut. Kemudian ini ada nilai rujukan atau nilai normal ya ini. Oke, untuk yang pertama hasil hematologi lengkap, ini hemoglobin. Hemoglobin itu hasilnya adalah 12,6 dengan nilai rujukan adalah 10,8 sampai 12,8. Jadi untuk hemoglobinnya itu adalah di antara ring ini, berarti ini normal ya teman-teman. Hemoglobin itu adalah protein di dalam sel darah merah yang bisa menimbulkan warna ya teman-teman. Jadi semakin pucat warnanya itu biasanya HB-nya rendah. Untuk yang lebih pekat itu HB-nya biasanya tinggi. Kemudian yang kedua leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih ya teman-teman. Kemudian ini hasilnya adalah 21.000. Nilai normalnya adalah 5.000 sampai 15.500. Jadi ini ada tanda H, itu berarti high. Ini berarti tinggi ya teman-teman. Tinggi atau lebih dari nilai rujukan. Ini biasanya leukosit tinggi itu pertanda ada infeksi di dalam tubuh ya. Itu infeksi apa yang belum kita ketahui. Nanti biasanya dokter yang memutuskan untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ini trombosit. Trombosit itu berfungsi untuk proses pembekuan darah ya teman-teman. Ini hasilnya 511.000. Nilai normalnya adalah 229.000 sampai dengan 553.000. Jadi ini normal ya teman-teman. Kemudian ini hematokrit. Hematokrit adalah 37,9. Ini nilai normalnya 35,0 sampai 43,0. Jadi ini masih normal. Kemudian eritrosit. Eritrosit ini adalah sel darah merah. Ini hasilnya 5.190.000. Nilai normalnya adalah 3.600 sampai dengan 5.200. Ini masih normal ya teman-teman. Kemudian hitung jenis leukosit ini ya. Hitung jenis leukosit. Dari leukosit ini kemudian hitung jenisnya ini ya. Jadi leukosit itu ada beberapa macam ya. Leukosit eosinofil, basofil, stap, neutrofil, sama limfosit dan monosit. Ini berfungsi untuk proses
pertahanan tubuh ya teman-teman. Jadi eosinofil ini hasilnya 2%, nilai normalnya 1-5, jadi masih normal. Kemudian basofil 1%, masih normal. Kemudian stap atau batang ini 0, nilai normalnya 0. Terus neutrofil adalah hasilnya 63, nilai normalnya 17-60. Ini agak meningkat ya teman-teman. Untuk neutrofil ini adalah jenis leukosit yang paling pertama maju apabila ada infeksi ya. Jadi ini garda terdepannya itu neutrofil ini. Jadi dia maju duluan kalau ada infeksi di dalam tubuh kita. Kemudian limfosit itu ada 27%, nilai normalnya 20-70%. Kemudian monosit itu 7%, nilai normal 1-11. Jadi masih normal. Kemudian MCV itu singkatan dari bahasa Inggris ya. Itu MCV-nya main corpuscular volume atau nilai eritrosit di dalam tubuh kita itu 73,1. Ini masih normal, 73-101 ya. Jadi ini masih normal. Kemudian MCH adalah main corpuscular hemoglobin. Jadi kadar hemoglobin rata-rata di dalam tubuh kita itu 24,3. Hasilnya kemudian nilai rujukannya 23-31. Jadi masih normal ya. Kemudian MCHC atau main corpuscular hemoglobin ini 33,3, yang ini nilai rujukannya 26-34. Jadi ini masih dalam batas normal. Ini adalah artinya MCHC itu nilai rata-rata eritrosit, nilai rata-rata HB ya, hemoglobin dalam satu sel eritrosit ya. Ini. Oke teman-teman, itu adalah salah satu contoh cara pembacaan hasil tes laboratorium, yaitu untuk pemeriksaan darah lengkap. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di video selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.